Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya akan menjawab soal UAS yang pertama dari matkul dakwah antar budaya. Yang pertama itu menjelaskan tentang strategi dakwah antar budaya. Strategi dakwah antar budaya ada dua, yaitu strategi membekali diri dengan berbagai kompetensi, pengetahuan, dan wawasan yang bisa menopang pada aktivitas dakwah antar budaya. Dai ketika tampil dan melakukan kegiatan dakwah antar budaya benar-benar sudah matang dan menguasai ilmunya. Inilah strategi ke dalam, yaitu ke diri dai sendiri. Kemudian strategi yang kedua ialah strategi dakwah yang berkaitan dengan orang lain, lembaga yang ada di kaitannya dengan lembaga atau aktivitas dakwah. Dai harus tampil melakukan kolaborasi dengan orang lain, kolaborasi yang bisa menambah daya dukung, keterjangkauan, dan kreativitas dakwah ketika melakukan dakwah antar budaya. Untuk strategi dan karakteristik serta metode dakwah Wali Songo, yang pertama adalah strateginya dulu. Strategi dakwah Wali Songo yang pertama adalah inkulturasi budaya. Wali Songo mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam budaya lokal seperti seni, tradisi, dan adat istiadat. Hal ini dilakukan agar masyarakat tidak merasa asing dengan ajaran Islam, misalnya penggunaan wayang dan gamelan sebagai media dakwah. Yang kedua, pendekatan persuasif. Dakwah dilakukan dengan cara yang lemah lembut, tanpa paksaan, dan penuh toleransi. Mereka lebih menekankan pada nilai-nilai kasih sayang, kebijaksanaan, dan dialog untuk mengajak masyarakat memeluk Islam. Yang ketiga adalah kepemimpinan karismatik. Para wali memiliki pengaruh besar dalam masyarakat karena dianggap sebagai orang suci, bijaksana, dan memiliki kemampuan spiritual yang tinggi. Hal ini mempermudah penyebaran ajaran Islam. Yang keempat, pendidikan dan pembangunan sosial. Wali Songo mendirikan pesantren sebagai pusat pendidikan Islam dan pemberdayaan masyarakat. Pesantren juga menjadi tempat penyebaran ilmu agama, ekonomi, dan sosial. Selanjutnya, pemahaman seni dan tradisi lokal. Mereka memanfaatkan seni tradisional seperti wayang, lagu, dan seni ukir untuk menyampaikan pesan-pesan Islam. Misalnya Sunan Kalijaga menggunakan wayang untuk menyampaikan ajaran tauhid. Yang selanjutnya, karakteristik dakwah Wali Songo. Yang pertama, toleransi tinggi. Wali Songo sangat menghormati tradisi Hindu, Buddha, dan kepercayaan lokal yang sudah ada sebelumnya. Mereka tidak langsung menghapuskan tradisi lama, melainkan mengislamkan makna dan praktiknya. Yang kedua, bijaksana dan kreatif. Dakwah dilakukan secara kreatif dengan menyesuaikan metode dengan situasi dan kondisi masyarakat setempat. Misalnya Sunan Kudus melarang penyembelihan sapi untuk menghormati tradisi Hindu. Yang ketiga, kehidupan spiritual yang mendalam. Para wali dikenal memiliki kehidupan spiritual yang kuat, dan hal ini membuat masyarakat kagum serta tertarik untuk mengikuti ajaran mereka. Yang keempat, keberpihakan pada rakyat kecil. Wali Songo sering membantu masyarakat kecil melalui pendidikan, pembangunan ekonomi, dan penyelesaian konflik. Ini membuat mereka dicintai oleh rakyat. Yang selanjutnya, metode dakwah Wali Songo. Yang pertama, metode seni dan budaya seperti wayang kulit oleh Sunan Kalijaga menggunakan cerita-cerita dalam wayang untuk menyampaikan nilai-nilai Islam. Yang kedua, lagu seperti Lir-Ilir karya Sunan Kalijaga mengandung pesan moral dan keagamaan. Yang kedua, pendidikan di pesantren. Wali Songo mendirikan pesantren seperti di Gresik, Demak, dan Cirebon sebagai pusat pembelajaran agama Islam sekaligus pengembangan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, dialog dan debat keagamaan.
Mereka berdialog dengan tokoh masyarakat dan pemuka agama setempat untuk menjelaskan ajaran Islam secara damai dan rasional. Yang keempat, penyebaran melalui perdagangan. Beberapa wali seperti Sunan Gresik memanfaatkan jaringan perdagangan untuk menyebarkan Islam. Mereka juga berdakwah kepada pedagang dan pelacong. Yang kelima, mengislamkan tradisi lokal. Tradisi-tradisi lokal seperti selamatan, upacara adat, dan perayaan tertentu diisi dengan nilai-nilai Islam tanpa menghilangkan bentuk aslinya. Soal kedua, sebutkan dan jelaskan hambatan dan tantangan dakwah antar budaya. Yang pertama adalah hambatannya adalah perbedaan bahasa. Bahasa menjadi media utama dalam komunikasi. Perbedaan bahasa antar dai dan masyarakat sasaran seringkali menyebabkan pesan dakwah tidak tersampaikan dengan baik. Yang kedua, perbedaan nilai dan norma budaya. Setiap budaya memiliki nilai dan norma tertentu yang mungkin bertentangan dengan ajaran agama yang disampaikan. Misalnya ada tertentu yang dianggap sakral oleh masyarakat lokal tetapi bertentangan dengan prinsip Islam. Yang ketiga, prasangka antar budaya. Prasangka negatif terhadap pendakwah dari budaya berbeda dapat mempengaruhi penerimaan masyarakat terhadap dakwah. Masyarakat lokal mungkin merasa bahwa ajaran dari luar mengancam identitas budaya mereka. Yang keempat, kurangnya pengetahuan budaya pendakwah. Pendakwah yang tidak memahami budaya masyarakat setempat mungkin dianggap tidak relevan atau bahkan menyinggung perasaan mereka. Yang kelima, konflik antar agama. Di beberapa daerah, konflik antar agama dapat menyebabkan resistensi terhadap dakwah Islam. Yang selanjutnya, perbedaan cara pandang terhadap dakwah. Dalam budaya tertentu, dakwah yang langsung atau terlalu frontal dapat dianggap tidak sopan. Kurangnya dukungan logistik. Daerah terpencil atau sulit dijangkau dapat menjadi tantangan logistik bagi pendakwah. Selanjutnya, tekanan sosial dan politik. Dalam beberapa konteks, dakwah antar budaya dapat menghadapi tekanan dari pihak tertentu yang menganggapnya sebagai ancaman terhadap tatanan sosial atau politik. Lanjut untuk soal nomor 3, jelaskan bagaimana cara saudara menggunakan seni dalam berdakwah. Dakwah memiliki banyak metode. Salah satunya adalah melalui seni visual seperti kaligrafi. Saya pernah membuat kaligrafi Asmaul Husna sebanyak 99 beserta artinya, dan itu untuk dipasang di asrama pondok. Dan itu bisa menjadi media yang menarik hati dan mendekatkan seseorang kepada Allah. Beberapa manfaat dakwah melalui kaligrafi. Yang pertama, mengenalkan sifat-sifat Allah melalui kaligrafi. Yang kedua, menginspirasi keimanan dan ketakwaan. Yang ketiga, memperindah lingkungan Islami. Lanjut untuk nomor 4, mengapa pemahaman skriptualisme mengarah pada radikalisme? Mungkin karena yang pertama yaitu penafsiran sempit. Skriptualisme seringkali mengabaikan dimensi kontekstual dan hermeneutika dalam memahami teks. Akibatnya teks-teks agama diterjemahkan secara kaku dan absolut tanpa memperhatikan perubahan zaman atau realitas masyarakat. Hal ini bisa memicu pemahaman yang eksklusif dan intoleran terhadap pandangan atau praktik lain yang berbeda. Yang kedua, pengutamaan kewajiban syariat tanpa esensi. Fokus skriptualisme pada syariat, hukum-hukum agama,
secara literal seringkali mengesampingkan nilai-nilai universal Islam seperti keadilan, kasih sayang, dan toleransi. Hal ini bisa menciptakan tindakan radikal dengan alasan menjalankan syariat tanpa melihat dampak pada kemanusiaan. Yang ketiga, legitimasi kekerasan. Beberapa ayat Al-Quran atau hadis jika dipahami secara tekstual tanpa konteks dapat diinterpretasikan sebagai pembenaran terhadap kekerasan. Yang keempat, pengabaian ijtihad. Pendekatan ini menolak penggunaan ijtihad atau penalaran kritis dalam menghadapi isu-isu modern. Dan untuk pemahaman substansialisme Islam, beberapa poin penting. Yang pertama adalah fokus pada maqasid al-syariah. Substansialisme menekankan pada tujuan utama syariat, yaitu menjaga agama, akal, jiwa, keturunan, dan harta. Pendekatan ini berusaha memastikan bahwa penerapan syariat memberikan manfaat dan keadilan bagi semua pihak. Yang kedua, kontekstualisasi ajaran. Pendekatan ini memahami teks-teks agama dalam konteks historis, sosial, dan budaya di mana ia diturunkan, serta relevansinya dengan kondisi kekinian. Yang ketiga, universalitas nilai-nilai Islam. Substansialisme menekankan nilai-nilai Islam yang bersifat universal seperti toleransi, rahmatan lil alamin, dan keadilan sosial daripada fokus pada simbol-simbol atau praktik formalitas semata. Yang keempat, dialog dan pluralisme. Pendekatan substansial membuka ruang dialog dengan berbagai tradisi dan pandangan keagamaan lainnya. Hal ini mencerminkan semangat Islam yang menghargai perbedaan dan membangun harmoni. Yang kelima, transformasi sosial. Substansialisme tidak hanya mengutamakan ritual individu, tapi juga mendorong peran Islam dalam menciptakan tatanan masyarakat yang adil, egaliter, dan sejahtera. Lanjut, nomor 5. Sebutkan dan jelaskan bentuk-bentuk budaya bernuansa dakwah. Apa yang akan saudara lakukan untuk berkontribusi dalam dakwah antar budaya? Untuk bentuk-bentuk dakwah yang bernuansa dakwah, yang pertama mungkin Maulid Nabi, perayaan kelahiran Nabi Muhammad SAW dengan pengajian, pembacaan syair, sholawat, dan kisah-kisah kehidupan Nabi. Dalam acara ini, nilai-nilai keislaman seperti keteladanan Nabi, akhlak mulia, dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala disampaikan melalui ceramah agama dan seni tradisional. Yang kedua, saketan. Tradisi Jawa yang dirayakan dalam rangka Maulid Nabi, termasuk acara pasar malam dan penggelaran gamelan. Sangketan digunakan oleh para wali untuk menyampaikan ajaran Islam secara halus melalui budaya lokal, seperti gamelan yang mengandung syiar Islam. Yang ketiga, tabui di Pariaman. Tradisi peringatan Syura yang mengenang peristiwa Karbala diisi dengan prosesi musik tradisional dan seni pertunjukan. Tabui menyampaikan pesan tentang pengorbanan, perjuangan, dan kesetiaan yang merupakan nilai-nilai Islam. Yang keempat, zikir dan rotib masal. Tradisi zikir bersama yang diiringi doa-doa dan pembacaan rotib seperti rotib al-haddad atau rotib al-attas. Tradisi ini mengajarkan pentingnya zikir, doa, kebersamaan dalam Islam. Biasanya diisi dengan ceramah singkat tentang iman dan ketakwaan. Yang kelima,
upacara Seren Tahun atau di Sunda. Upacara syukur hasil panen yang diadakan oleh masyarakat Sunda dengan doa dan pembacaan ayat-ayat Al-Quran. Tradisi ini menyampaikan pesan tentang syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat rezeki yang dan pentingnya menjaga lingkungan. Yang keenam, pesta khataman Al-Quran di Minangkabau. Perayaan bagi anak-anak yang telah selesai belajar membaca Al-Quran, mengajarkan nilai-nilai pentingnya membaca dan memahami Al-Quran sejak dini, sekaligus mendorong generasi muda untuk mendalami agama. Mungkin untuk kontribusinya mungkin kok untuk Maulid Nabi ya, kita bisa memberitakannya atau men-share bahwa acara Maulid Nabi akan diselenggarakan tanggal sekian di tempat ini dan siapa yang pembawa acaranya. Mungkin segitu udah cukup berkontribusi. Cukup sekian dari saya.